Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solikin, Sarjana Pendidikan Islam. Saya adalah guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA Negeri 3 Salatiga. Juga merupakan mahasiswa PPG Batch 3 di LP3 UIN Salatiga tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video praktek pengalaman lapangan PPL 1 RPP 2 juga penelitian tindakan kelas. Berikut adalah video saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Luar biasa. Apa kabar pagi ini anak-anak semuanya? Mari kita awali di pembelajaran di pagi ini dengan berdoa bersama-sama. Silakan salah satu untuk memimpin berdoa. Silakan Mas Akeh. Terima kasih. Alhamdulillah untuk di pagi ini semuanya hadir bisa mengikuti dalam kegiatan pembelajaran di pagi hari ini. Baik, mengawali kegiatan di pagi hari ini sebelum kita masuk di pembahasan, mari kita awali bersama-sama dengan tadarus membaca Quran surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 10 dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul adzim. Kita akan belajar materi terkait dengan larangan berdoa dan perbuatan zina. Kita lanjutkan di pertemuan sebelumnya terkait dengan materi larangan berdoa dan perbuatan zina. Nah, kemarin kita sudah membahas atau belajar terkait dengan Quran, isi kandungan daripada Quran surah Al-Isra ayat 32 dan Quran surah An-Nur ayat yang kedua. Terkait dengan dalil larangan pergaulan bebas atau perbuatan zina, juga di ayat atau Quran surah An-Nur ayat yang kedua ini adalah menjelaskan tentang hukuman bagi para pelaku zina. Dan untuk hari ini kita akan belajar materi terkait dengan dalil, masih dengan dalil Quran surah Al-Isra ayat 32 dan Quran surah An-Nur ayat yang kedua. Kita akan belajar tentang hukum bacaan tajwidnya. Nah, tujuan daripada pembelajaran di pagi hari ini adalah yang pertama adalah kita nanti bisa membaca Quran surah Al-Isra ayat 32 dan Quran surah An-Nur ayat yang kedua dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Yang kedua, kita nanti bisa mengidentifikasi hukum bacaan tajwid yang terdapat dalam Quran surah Al-Isra ayat 32 dan Quran surah An-Nur ayat yang kedua. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu? Kita ada bersama-sama ayat terkait dengan Quran surah Al-Isra ayat 32 dan Quran surah An-Nur ayat yang kedua. Ini bisa melihat di buku paketnya di halaman 150 dan 151. 150 tentang Quran surah Al-Isra ayat 32 dan Quran surah An-Nur ada di halaman 160. Dan semuanya kita baca bersama-sama. Kali ini
menjadi bagian ada dua. Oke, yang pertama adalah matobi atau matasi, yang kedua adalah matsuarai. Pertama ada berapa? Ada tiga. Yang pertama alif, yang kedua wawu, yang ketiga ya b. Nah, coba perhatikan di atas. Oke. Ada matasi atau matobi. Di situ ada contoh yang namanya nu. Yang kedua ada yang namanya bacaan al. Al terbagi menjadi berapa bagian? Dua. Yang pertama al-samsiah, al-qamariyah. Oke. Al-samsiah, al-qamariyah. Apa yang membedakan dari dua al ini? Tanda. Tanda apa? Tanda tasydidnya. Yang pertama kita perhatikan di video yang akan saya tampilkan ini. Nanti setelah ini nanti untuk bisa bekerja sama dengan kelompoknya. Dan sudah ada di masing-masing kelompok. Nanti tekniknya adalah di KPD itu sudah ada tentang kompetensi dasar, ada kompetensi dasarnya ada. Tujuan pembelajarannya adalah nanti akan mengidentifikasi hukum bacaan tajwidnya. Terus ada kegiatan inti. Kegiatan intinya adalah nanti teman-teman atau anak-anak ini semuanya berdiskusi dengan kelompoknya dengan membaca yang buku paket atau di KPD ini apa yang harus dicari. Silahkan untuk didiskusikan itu hukum bacaan tajwid yang ada di dalam Quran surah Al-Isra ayat 32 dan Quran surah Al-Mulk. Coba perhatikan video yang akan saya tanyakan ini. Sambil menyimak yang di awal video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dalam video ini kita akan sama-sama belajar hukum bacaan atau tajwid dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2. Yang pertama Al-Quran surat Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahishah wa sa'a sabila. Demikian video pembelajaran kali ini, hukum bacaan dari Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Ya, di sana kalau sudah selesai untuk diskusinya, kita begitu dulu hasil diskusinya sambil menyimak yang di buku paket. Kalau sudah hasil diskusinya tentang identifikasi hukum bacaan tajwid, nanti hasilnya bisa digunakan dengan kelompok sebelahnya. Kalau yang lain kita cek apakah hasil identifikasi dari teman-teman dari kelompok 1, 2, 3, 4 dan 5 ini sudah selesai atau belum? Pertama adalah Quran surah Al-Isra ayat 32. Kita baca dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Bisa ya? Apa itu F1? Kode F1 itu pembacaan apa? Yang bisa baca contohnya? Ada? Oke, F1 adalah hukum bacaan atau materi. Kalau B1? Qala surra. Kalau B2? Alif samsiah. Ha? Guna. F1? Kalau A2 idgham guna. F2 mad wajib muttasil. Oke, terus F5-nya adalah mad iwa. Coba sekarang silakan dicek di hasil pekerjaannya. Coba yang bisa menyebutkan kenapa Pak itu disebut dengan matobi dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 dan 5. Alasannya kenapa? Oke, silakan Pak.
Oke, wala artinya adalah matobi karena fathah diikuti dengan alif sukun. Kita cek dulu ya, yang satu lagi. Karena sama alasannya kenapa ini? Karena alasannya kenapa? Kenapa kok dibaca matobi? Karena fathah diikuti dengan alif atau bertemu dengan alif. Oke, yang berikutnya F1 yang berikutnya ada sabila. Kenapa ini? Tunggu jadi harokat kasroh diikuti dengan ya. Oke, belum zina, azina. Hukum bacanya apa ini tadi? Alif syamsiah. Alasannya kenapa apa disebut dengan alif syamsiah? Alif lam bertemu dengan huruf yang bertanda tasydid atau bertemu dengan huruf syamsiah. Yang adalah puasa. Apa ini hukumnya? Bacanya? Itu dong diguna. Kenapa disebut dengan itu diguna, Mbak? Karena tanwin bertemu dengan wawu. Oke, berikutnya wasa'a. Hukum bacanya apa ini? Mad wajib mutasil. Kenapa disebut dengan mad wajib mutasil? Ada huruf matobi berupa alif bertemu dengan hamzah di satu kalimat. Oke, sabila lamnya adalah mad alif disebut atau mad iwa. Terima kasih. Sudah dicek semuanya kebenarannya? Ada yang salah? Benar semua. Oke, terima kasih. Kita close semuanya. Berarti untuk teman-teman atau anak-anak saat ini untuk mengidentifikasi pembacaan tajwid di Quran surah Al-Isra ayat 32 dan Quran surah An-Nur ayat yang kedua sudah bisa mengidentifikasi. Tapi ada lagi ada mat tobini, ada qalqalah, ada mat wajib mutasil, ada al-syamsiyah, ada al-qamah. Bacaan tajwid yang ada dalam Quran surah Al-Isra ayat 32 dan Quran surah An-Nur ayat kedua ini adalah marilah kita untuk membaca Al-Quran lagi, luangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Kenapa ini? Karena Al-Quran nanti dari kiamat akan datang menjadi penolong, menjadi syafaat penolong untuk diri kita. Nah, kalau kita ingin ditolong oleh Al-Quran, maka sering-seringlah membaca Al-Quran. Biar Al-Quran pun nanti dari kiamat juga kena dengan kita. Baik, sampai di sini ada pertanyaan dulu? Tidak, kalau tidak ada, untuk yang di akhir untuk menguji kompetensi di pembahasan kali ini, silakan untuk mengerjakan evaluasi di kegiatan akhir. Kalau sudah kita bersama untuk di pembahasan kali ini tentang pembelajaran terkait dengan hukum bacaan tajwid yang ada di dalam Quran surah Al-Isra ayat 32 dan Quran surah An-Nur ayat kedua. Kita bersama dengan bacaan alhamdulillah dan doa